Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan pembelajaran matematika kelas 9 semester 1 ya. Materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah tentang fungsi kuadrat dan grafiknya. Kompetensi dasar 3.4 yaitu menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Kemudian kompetensi dasar yang ke-4.4 yaitu mengenai keterampilan menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama menjelaskan pengaruh dari koefisien x kuadrat pada fungsi kuadrat fx terhadap karakteristik dari grafik fungsi fx. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara nilai diskriminan dan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu x. Dan yang ketiga adalah aplikasi fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan model dari PowerPoint diharapkan peserta didik dapat yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengaruh dari koefisien x kuadrat pada fungsi kuadrat fx terhadap karakteristik dari grafik fungsi fx sampai benar. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara nilai diskriminan dan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu x sampai benar. Dan yang ketiga, kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari aplikasi fungsi kuadrat. Untuk itu, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, menjelaskan pengaruh dari koefisien x kuadrat pada fungsi kuadrat fx terhadap karakteristik dari grafik fungsi fx. Perhatikan tabel berikut ya. Pada tabel ini Bapak buatkan 3 kolom. Yang pertama untuk fungsi kuadratnya sebagai contoh, kemudian karakteristik grafiknya, dan yang ketiga adalah grafik fungsi kuadrat. Kita ambil satu contoh, fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x kurang 5. Maka di sini a-nya adalah 1, yaitu koefisien dari x kuadrat. Kemudian b-nya 4, c-nya negatif 5. Karakteristik grafiknya, karena a-nya sama dengan 1, maka a-nya positif. A-nya lebih dari 0. Kurva akan terbuka ke atas. Ini ya, kurva akan terbuka ke atas hasilnya. Kemudian C-nya negatif 5, maka C kurang dari 0 atau negatif. Maka nanti dalam gambar grafik fungsi kuadrat, grafiknya akan memotong Y negatif. Sini ya, ya negatif ya. Kemudian yang ketiga dari karakteristik grafik adalah A lebih dari 0, B-nya 4 lebih dari 0, maka perkalian A kali B lebih dari 0. 1 kali 4 sama dengan 4, berarti A kali B-nya lebih dari 0. Maka sumbu simetri terletak di sebelah kiri sumbu Y. Ini sumbu Y, dan ini yang garis yang putus-putus warna kuning ini adalah sumbu simetrinya ya. Sumbu simetri terletak di sebelah kiri sumbu Y. Kemudian yang keempat, karakteristiknya D sama dengan 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali negatif 5. 4 kuadrat 16 ditambah negatif 4 kali 1 kali negatif 5 sama dengan 20. Jadi 16 tambah 20 sama dengan 36. Sehingga diskriminannya 36. Artinya D lebih dari 0. Maka kurva akan memotong sumbu X di 2 titik. Titik yang pertama ini, titik kedua ini. Ya. Selanjutnya, contoh yang kedua, Bapak ambil fx sama dengan min x kuadrat dikurang 4x tambah 5. Maka di sini a-nya sama dengan ini negatif 1 ya. Kemudian b-nya negatif 4, c-nya 5. Ini b-nya negatif 4, c-nya 5. Maka karakteristik grafiknya karena a-nya negatif 1 berarti a kurang dari 0. Kalau a kurang dari 0 atau negatif, maka kurva terbuka ke bawah. Ini kurvanya terbuka ke bawah.
Yang kedua, C lebih dari 0. Di sini C sama dengan 5, positif. Maka grafik memotong sumbu Y positif. Ini titiknya di sini, ya. Ini lebih dari di atas sumbu X, berarti Y positif. Kemudian yang ketiga karakteristik grafiknya, A kurang dari 0, ini negatif 1, B kurang dari 0, negatif 4. Maka negatif 1 kali negatif 4 atau A kali B-nya sama dengan 4. Artinya lebih dari 0. Maka sumbu simetri terletak di sebelah kiri sumbu Y. Ini sumbu simetrinya, ya. Sebelah kiri sumbu Y. Ini warna kuning. Perhatikan kalian semua, ya, ini. Kenapa ada di sebelah kiri? Karena A kali B-nya positif. Dan yang keempatnya, diskriminannya, lihat diskriminan. B kuadrat min 4AC-nya, B-nya negatif 4, dikuadratkan 16, dikurang 4AC, dikurangi 4 kali negatif 1 kali 5, ditambah 20. 16 tambah 20, 36. Karena D-nya sama dengan 36, maka D-nya positif. Maka kurva memotong sumbu X di 2 titik. Ini kurva yang ini memotong sumbu X di 2 titik. Selanjutnya, yang kedua, menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Diambil contoh lagi, 1, fx sama dengan x kuadrat tambah 4x kurang 5. Maka di sini A-nya 1, B-nya 4, C-nya negatif 5. Lihat, karakteristik grafiknya, A lebih dari 0 atau positif, karena A-nya 1, maka kurva terbuka ke atas. Ini, ya. Kemudian, C lebih kurang dari 0 nih, C kurang dari 0 atau negatif, karena C-nya negatif 5, maka grafik memotong sumbu Y negatif di sini, ya. Grafiknya ini memotong sumbu Y negatif di bawah. Jadi di bawah sumbu X di sini, ya. Dan yang ketiga karakteristik grafiknya, jika A-nya positif, B-nya positif, maka A kali B lebih dari 0. Mana? 1 kali 4, 4 lebih dari 0. Di sini, maka sumbu simetri terletak di sebelah kiri sumbu Y. Kemudian yang keempat, diskriminannya 4 kuadrat, 4, ya, B kuadrat di 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali negatif 5, 16 ditambah 20, 36, berarti D-nya positif. Maka kurva memotong sumbu Y di 2 titik. Ini kurva memotong sumbu X di 2 titik ini, ya, di 2 titik, maaf, di 2 titik ini. Kenapa? Karena diskriminannya positif. Contoh yang kedua, untuk fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat tambah 4x kurang 4, maka di sini A-nya sama dengan negatif 1, B-nya 4, dan C-nya negatif 4. Karakteristik grafiknya, A-nya negatif 1, berarti kurva terbuka ke bawah. Ini kurvanya terbuka ke bawah. Kemudian yang kedua, C-nya negatif 4. Artinya grafik akan memotong sumbu Y negatif di sini di bawah 0. Di sini 0, ya. Ini negatif, sini negatif. Jadi ini titiknya. Kemudian yang ketiga, A-nya kurang dari 0 atau negatif, B-nya lebih dari 0 positif, maka A kali B negatif 1 kali 4 ini sama dengan negatif 4. Artinya A kali B negatif. Maka sumbu simetri terletak di sebelah kanan sumbu Y. Ini sumbu Y, ini sebelah kanan sumbu Y. Kemudian D-nya yang keempat, diskriminannya sama dengan 0. Dari mana ini? 4 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 1 kali negatif 4. 16 dikurang 16, 0. Karena D-nya sama dengan 0, maka kurva memotong sumbu X di 1 titik. Artinya kurva hanya menyinggung sumbu X saja. Contoh yang ketiga, fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 4. Di sini A-nya sama dengan 1, B-nya koefisien dari X tidak ada, berarti B-nya sama dengan 0, dan C-nya sama dengan 4. Maka di sini A-nya positif, artinya kurva terbuka ke atas. Kemudian C-nya positif, artinya grafik memotong sumbu Y positif, ya. Di atas ini di atas sini, nah ini 0, berarti di atas 0, ya, positif. Kemudian A-nya positif, B-nya 0, maka A kali B sama dengan 0. Artinya sumbu simetri terletak pada sumbu Y. Jadi memotong sumbu Y tengah-tengah. Jadi sumbu Y sebagai sumbu simetrinya. Dan yang keempat, diskriminannya D sama dengan 0 kuadrat B kuadrat dikurangi 4
AC. D sama dengan negatif 16. Artinya diskriminannya kurang dari 0. Maka kurva tidak memotong sumbu X. Artinya kurvanya di atas sumbu X. Ini ya. Perhatikan. Kalau D-nya kurang dari 0 atau negatif, maka kurva tidak memotong sumbu X. Dari uraian di atas tadi, maka sifat grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c menurut nilai A, B, dan C sebagai berikut. Yang pertama, nilai A menentukan jenis kurva, yaitu jika A-nya positif, kurva terbuka ke atas. Jika A-nya negatif, maka kurva terbuka ke bawah. Yang kedua, nilai B menentukan letak jenis sumbu simetri. A-nya positif, B-nya positif, atau A-nya negatif dan B-nya negatif. Maka sumbu simetri terletak di sebelah kiri sumbu Y. Artinya kalau A kali B positif, positif kali positif positif, negatif kali negatif positif, maka nanti sumbu simetri terletak di sebelah kiri sumbu Y. Kemudian jika A-nya positif, B-nya negatif, atau A-nya negatif, B-nya positif, maka sumbu simetri terletak di sebelah kanan sumbu Y. Atau A kali B-nya negatif. Dan yang ketiga, A-nya 0, B-nya 0, atau A-nya kurang dari 0, B-nya 0, maka hasilnya 0. Maka sumbu simetri terletak pada tidak pada sumbu Y atau sumbu Y sebagai sumbu simetri ya. Itu kesimpulan dari menurut nilai A, B, C dari grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Yang ketiga, nilai C menentukan letak titik potong kurva dengan sumbu Y. Jika C-nya sama dengan 0, maka kurva melalui titik pusat 0,0. Jika C-nya lebih dari 0, maka kurva memotong sumbu Y positif di atas sumbu X. Jika C-nya negatif, kurang dari 0, maka kurva memotong sumbu Y negatif atau di bawah sumbu X. Kemudian yang keempat, untuk D-nya, nilai diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC menentukan titik potong kurva pada sumbu X. Yang pertama, jika D-nya sama dengan 0, maka kurva memotong sumbu X di satu titik atau menyinggung sumbu X. Kemudian jika D-nya positif atau lebih dari 0, maka kurva memotong sumbu X di dua titik. Dan jika diskriminan yang ketiga D-nya kurang dari 0, maka kurva tidak memotong sumbu X. Contoh, kita ambil contoh. Perhatikan grafik f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini yang di samping ini ya. Tentukan nilai A, B, C, dan D yang mungkin. Alternatif penyelesaiannya, kita lihat kurva terbuka ke bawah. Maka kalau kurva terbuka ke bawah, maka A-nya negatif. A kurang dari 0. Kemudian yang kedua, sumbu simetri terletak di sebelah kiri Y. Ini sumbu Y, ini sumbu simetri yang warna merah ya. Maka nilai A positif, B positif ya. Atau bisa A-nya negatif, B-nya negatif. Yang ketiga, kurva memotong sumbu Y positif. Karena kurva memotong sumbu Y positif di sini, maka C-nya positif. Dan yang keempat, kurva memotong sumbu X di dua titik, maka diskriminannya positif. Karena memotong dua titik, ini dan ini ya, maka diskriminannya positif. Indikator yang ketiga yaitu aplikasi fungsi kuadrat. Penerapan fungsi kuadrat dapat kita gunakan dan dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam matematika berkaitan dengan luas dan volume maksimum. Untuk memahaminya, kalian bisa memperhatikan contoh yang Bapak berikan berikut alternatif penyelesaiannya. Contoh pertama. Keliling sebuah persegi panjang adalah 120 cm. Tentukan ukuran persegi panjang agar luasnya maksimum. Lihat ya. Alternatif penyelesaiannya yang pertama, diketahuinya keliling 120 cm. Dan kita tahu bahwa rumus keliling pada persegi panjang adalah 2 kali P ditambah 2 kali L atau 2P tambah 2L. Dan luas itu P kali L atau panjang kali lebar. Kita ambil permisalan. Misal panjangnya sama dengan X. Maka setengah keliling di sini panjang tambah lebar, setengah kelilingnya sama dengan keliling per 2 atau sama dengan, karena kelilingnya 120 per 2
sama dengan 60. Artinya P tambah L sama dengan 60. P-nya tadi sama dengan X. Kita ganti P-nya dengan X. X tambah L sama dengan 60. Maka untuk L-nya sama dengan 60 dikurang X. Jadi X ini seolah pindah ke sini ya. Jadi L sama dengan 60 kurang X. P sama dengan X dan L-nya sama dengan 60 kurang X. Maka luas sama dengan P kali L. Dan luasnya sama dengan P-nya X, L-nya 60 dikurang X. Sehingga luasnya sama dengan 60X dikurang X kuadrat. Kita lanjutkan. Untuk mencari luas maksimum harus dicari dulu nilai minimum, yaitu cari sumbu simetrinya. Dari persamaan kuadrat L sama dengan 60X dikurang X kuadrat. Nah, persamaan sumbu simetri yaitu X sama dengan min B per 2A. Dari persamaan L sama dengan 60X dikurang X kuadrat diperoleh A-nya sama dengan negatif 1 dari sini. Dan B-nya 60. Sementara C-nya konstantanya 0. Maka X-nya ini sama dengan negatif 60 min 60 per 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 60 per negatif 2 sama dengan 30. Berarti L maksimumnya itu L30. Kita ganti X nya dengan 30. Dari persamaan ini 60 kali 30 dikurangi 30 dikuadratkan. 60 kali 30 1800 dikurangi 30 kuadrat 900, hasilnya 900. Maka ukuran persegi panjang dengan luas maksimum adalah panjangnya X nya 30 dan lebarnya adalah 60 kurang X sama dengan 60 dikurangi 30 sama dengan 30. Jadi ukurannya panjangnya 30, lebarnya pun 30. Itu untuk luas maksimumnya ya. Contoh yang kedua. Seorang sopir mengemudikan mobilnya dengan kecepatan konstan 10 meter per detik. Tiba-tiba dia melihat orang yang sedang berdiri di tengah jalan yang berjarak 5 meter di depan mobilnya. Sopir tersebut mengerem mobilnya dengan perlambatan 2 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, apakah mobil tersebut menabrak orang di depannya? Gunakan rumus S sama dengan P0T dikurangi setengah AT kuadrat, di mana S menyatakan jarak, P0 menyatakan kecepatan mobil, A menyatakan perlambatan, dan T menyatakan waktu. Kita bahas. S tadi, rumusnya S. S sama dengan P0T dikurangi setengah AT kuadrat. P0-nya tadi 10, A-nya 2. Kita masukkan ke persamaan ini. S sama dengan P0-nya 10, 10T dikurangi setengah kali 2 T kuadrat. Ya, karena A-nya 2. S sama dengan 10T setengah kali 2, 1 kali T kuadrat di T kuadrat. Sehingga S sama dengan 10T dikurangi T kuadrat. Mobil tersebut berhenti pada saat jarak maksimum. Sehingga mobil berhenti pada saat jaraknya S sama dengan 10T dikurangi T kuadrat. Nah, sekarang kita lihat T-nya. T sama dengan min B per 2A. Nilai maksimum. Di mana A-nya sama dengan min 1. Ini koefisien dari T kuadrat, B-nya 10 koefisien dari T, dan C-nya 0 karena konstanta tidak ada di sini. Sehingga T-nya sama dengan min 10 per 2 kali min 1. Min 10 per min 2 sama dengan 5. Berarti T-nya 5 ya. Sehingga S 5 ya, S maksimum 10 kali 5 dikurangi 5 kuadrat. 50 dikurangi 25 sama dengan 25. 25 meter di sini ya jaraknya. Jadi karena tadi ya jarak orang itu 10 meter kalau tidak salah ya. Jadi mobil menabrak orang tertentu di depannya. Ya. Karena apa? Karena dia berhenti pada jarak 25 meter. Ini ya. Untuk memahami lebih lanjut kalian ya mengenai aplikasinya fungsi kuadrat, kalian bisa ambil contoh yang lain yang ada di buku paket matematika kelas 9 yang telah kalian dapatkan dan terima dari sekolah. Terima kasih.
atas perhatiannya ya. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan COVID-19. Semoga pembelajaran matematika ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.